Desa Gandaria, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, merupakan satu dari 15 desa yang ada di Kecamatan Tolanguhula sebagai bagian dari wilayah kecamatan. Secara geografis, sebelah utara Desa Gandaria berbatasan dengan Desa Lakea, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Paguyaman, sebelah barat berbatasan dengan Desa Umbulotango, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Molohu. Desa Gandaria memiliki luas wilayah kurang lebih 583 hektar. Secara topografis, Desa Gandaria didominasi oleh dataran rendah dengan suhu rata-rata kurang lebih 30 derajat Celcius. Desa Gandaria berjarak kurang lebih 70 km dari pusat kota kabupaten dan 5 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Gandaria dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu 11 orang perangkat desa, yakni 1 orang sekretaris desa, 3 orang kepala urusan, 3 orang kepala seksi, dan 4 orang kepala dusun. Jumlah penduduk sebanyak 1.332 jiwa dan 431 kepala keluarga yang terdiri dari 676 jiwa laki-laki dan 656 jiwa perempuan. Secara administratif, Desa Gandaria terbagi atas 4 dusun, yakni Dusun Maladia, Dusun Molingo, Dusun Tilango, dan Dusun Muara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samin Rahman, Kepala Desa Gandaria, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo. Saya selaku Kepala Desa Gandaria sudah 2 periode. Periode pertama sejak 2011 sampai dengan 2017, dan sekarang sudah periode yang kedua 2019-2025. Terkait dengan program-program yang telah saya laksanakan selama memimpin Desa Gandaria, yang pertama, sejak 2011 saya selaku kepala desa, tentu pada waktu itu belum ada dana desa, masih mengharapkan anggaran dari Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini ADD, yang besarannya kita tahu bersama bahwa masih sekitar 30-35 juta per tahun, dan itu bertahan sampai dengan tahun 2013 saya berupaya untuk membangun kantor desa ini dengan dana swadaya dari masyarakat. Alhamdulillah terlaksana sampai dengan tahun 2015 selesai, dan mulai 2015 sampai dengan 2017 saya membangun aula yang besarannya 19 kali 25 meter, itu dengan dana desa, alhamdulillah, dan beberapa fasilitas infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan yang menghubungkan antar dusun. Inilah upaya-upaya yang kami laksanakan pada periode pertama. Periode kedua ini tentu saya punya cita-cita, visi yang bagaimana meningkatkan produktivitas atau ekonomi masyarakat. Kami akan membangun desa ini dengan pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan ke masyarakat seperti pembangunan rumah sehat atau Mahyani kami galakkan. Setiap tahun itu kami menganggarkan maksimal 10 dan minimal 5. Kemudian ada jambanisasi. Kemudian ada bantuan-bantuan ternak sapi. Ini yang akan dilaksanakan dalam hal pemberdayaan masyarakat.
2020 yang kami berbanyak di sini adalah pemberdayaan masyarakat. Yang kami laksanakan adalah kami membuat kandang ayam pedaging yang kami buat luasannya kurang lebih 10 kali 50 500 meter yang bisa menampung ada kurang lebih 6.000 ekor ayam. Yang ini dikelola oleh kelompok perempuan yang notabene ini umurnya hanya 40 hari, dan sisa daripada kami di sini bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini pihak kedua menyediakan, pihak pengusaha, mereka menyediakan bibit ayam, mereka pakan dan obatan-obatan lainnya. Kemudian dengan pemasaran, kami hanya membesarkan saja ayam ini dan menyediakan kandang, kemudian mereka yang memasarkan. Kami berupaya bahwa pemberdayaan masyarakat 81% dan fisik 19%. Inilah upaya-upaya kami bagaimana meningkatkan pendapatan daripada masyarakat, terutama bagi kita menekan angka kemiskinan yang telah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, dan Pak Presiden. Saya selaku kepala desa, tentu saya tidak bisa berbuat sesuatu di desa ini tanpa harus ada dukungan dari berbagai macam pihak, baik itu masyarakat desa itu sendiri, aparat yang ada di lingkungan saya, dan tentu arahan dan bimbingan daripada pemerintah yang lebih di atas, baik dari pihak kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Hal ini selalu membimbing kami untuk hal-hal bagaimana desa itu maju, masyarakatnya sejahtera. Tentu ini tidak terlepas dari hal-hal yang mungkin bimbingan dan arahan daripada dinas-dinas terkait. Barangkali ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Hortabone selaku Sekretaris Desa Gandaria yang alhamdulillah dari tahun 2010 saya sudah melaksanakan tugas saya selaku Sekretaris Desa yang ada di Desa Gandaria. Dan pada waktu itu pemekaran Desa Gandaria itu dimekarkan di 2010, dan alhamdulillah sampai pada saat ini pengembangan daripada Desa Gandaria amat laju, artinya setara dengan desa-desa yang jadi induk, yakni di Desa Lakea. Dan dari tahun 2011 itu selaku penjabat pada waktu itu, yakni Sekretaris Desa Gandarsari, yang nama beliau adalah Muhammad Kusnan Suratman. Beliau menjabat 1 tahun, dan pada tahun 2012 itu kami laksanakan pemilihan kepala desa definitif, yang alhamdulillah pada saat itu yang terpilih adalah Bapak Samin Rahman SPD, yang alhamdulillah di tahun kemarin juga beliau terpilih selaku kepala desa definitif yang dari periode tahun 2019 sampai tahun 2025. Dan alhamdulillah sejak beliau terpilih di periode pertama, banyak bantuan yang beliau peroleh, terutama bantuan yang dari provinsi, dan diantaranya yakni bantuan sapi sejumlah 40 ekor, dan alhamdulillah sampai tahun ini sudah berkembang menjadi 92 ekor. Dan yang kedua, bantuan yang kedua yakni rumah layak huni, yang alhamdulillah dari tahun 2014 sampai tahun sekarang posisi rumah sudah ada 50 rumah Mahayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Pratama Luneto,
jabatan kasih pemerintahan. Saya sudah 3 tahun menjabat tupoksi kasih pemerintahan, yaitu membuat surat tanah dengan laporan bulanan. Jumlah jiwa 1.332, jumlah kakak 431, laki-laki 676, perempuan 656. Harapan saya untuk dana desa ini untuk mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristianti Botupihe, jabatan saya sebagai Kaur Keuangan Desa Gandaria. Saya menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang. Adapun dana desa yang sudah dikelola pada tahun 2019 terdiri dari dana desa sebesar 905.843.000, alokasi dana desa 355.830.000, bagi hasil pajak sebesar 9.996.000, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten sebesar 15 juta. Adapun dana desa ini kami kelola dengan pembagian 3 tahap, yaitu yang pertama 20% pada tahap pertama, 40% pada tahap kedua, dan 40% pada tahap ketiga. Sedangkan ADD itu terbagi atas 4 bagian, yaitu triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatma Ali. Saya selaku Kepala Dusun Maladia terangkat dari tahun 2017 sampai sekarang. Tugas saya sebagai Kepala Dusun Maladia, 1. Melaksanakan musyawarah dusun yang diikuti oleh tim 11 dari Desa Gandaria dan diikuti oleh masyarakat saya sendiri. 2. Melaksanakan kegiatan bantuan seperti pengadaan rumah layak huni, pengadaan jamban, pengadaan rabat beton, pengadaan posyandu, pengadaan sapi, dan pengadaan UKM. 3. Monitoring data kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan surat lainnya. Dan pelaksanaan kerja bakti di Desa Gandaria dipimpin oleh langsung Ibu Tim Penggerak PKK Desa Gandaria. Demikian uraian singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Kawati Pomulu, saya selaku Kepala Dusun Muara Desa Gandaria. Tugas saya sebagai Kepala Dusun yakni melaksanakan bantuan-bantuan yang disalurkan ke dusun. Saya terangkat dari 2017 sampai sekarang. Bantuan yang disalurkan ke Dusun Muara yakni berupa jamban, rumah layak huni, UKM, kelompok usaha menjahit. Harapan saya di Dusun Muara untuk ke depan mudah-mudahan sudah tidak ada masyarakat lagi yang miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lis Tangadi. Saya selaku Kepala Dusun Molingo dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Yang menjadi tugas dan fungsi daripada Kepala Dusun yakni pembinaan kemasyarakatan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan kesadaran ketertiban masyarakat. Yang ketiga, melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan menjunjung kelancaran pembangunan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan pembangunan yang berada di wilayah.
bantuan-bantuan yang pernah kami terima, khususnya untuk Dusun Molingo. Dari tahun 2012 kami menerima bantuan baliku, sapi baliku bergulir, yang pada saat ini alhamdulillah di saya sendiri waktu itu menerima, dan sekarang sudah menjadi kurang lebih 7 ekor yang sekarang sudah dikandangkan. Dan pada tahun 2014 kami mulai menerima bantuan Mahayani dan jamban sekalian dengan drainase dan rabat beton. Dan pada tahun 2017 untuk dusun saya itu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten, yakni pembangunan IPAL komunal, yakni saluran air, pembuangan air limbah. Dan yang berikut pada tahun 2018 kami menerima sumur suntik dari provinsi. Yang berikut pada tahun kemarin, tahun 2019, kami menerima bantuan rehapan rumah dari pemukiman masyarakat pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartin Bayi. Saya kepala dusun dari Tilango. Saya menjabat kepala dusun dari tahun 2017 sampai sekarang. Tugas dan fungsi kepala dusun: pembinaan, keterangan dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, dan penataan pengelolaan wilayah. Yang kedua, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran dan pembangunan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing. Kemudian bantuan-bantuan yang dari desa, yang dari tahun 2012, yaitu sapi baliku atau bergulir sampai dengan sekarang sudah berkembang. Yang kedua, tahun 2014 menerima bantuan rumah Mahayani, jamban, drainase, dan beton. Kemudian tahun 2017 bantuan penggunaan IPAL. Kemudian sumur suntik yang mengairi persawahan masyarakat. Tahun 2019 bantuan rehapan. Harapan kami ke depan sebagai kepala dusun agar dusun Tilango dapat lebih maju dan lebih berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masni Abdullah. Jabatan saya selaku Sekretaris BPD dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Selaku BPD, kami mitra pemerintah desa dan dapat mengawasi pembangunan yang ada di Desa Gandaria. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan antara BPD dan pemerintah desa, semuanya berjalan lancar. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusna S. Harun. Jabatan saya saat ini yaitu Kaur Perencanaan. Saya menjabat Kaur Perencanaan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Sebelumnya saya menjabat Kaur Keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Karena jabatan saya saat ini Kaur Perencanaan, maka tupoksi saya adalah menyusun sebuah rencana baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan, yakni mulai dari penyusunan RPJMDes,
RKPDes, dan APBDes. Untuk tahun 2020 ini, kami mendapatkan anggaran transfer sebesar Rp1.410.583.100 dan pendapatan asli desa untuk tahun ini kami merencanakan penerimaan sebesar Rp5 juta, yaitu dari pungutan bagi hasil BUMDes. Demikian penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Hanafi, AMD KEP. Saya selaku staf bidan di Puskesmas Tolangohula dan bertanggung jawab sebagai bidan desa Gandaria. Di sini uraian tugas saya sebagai bidan desa Gandaria yaitu yang pertama, melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hamil. Yang kedua, melakukan asuhan persalinan fisiologis atau persalinan normal kepada ibu hamil. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan terhadap ibu nifas dan bayi baru lahir. Yang keempat, mengupayakan kerjasama kemitraan dengan dukun bersalin di wilayah kerja Puskesmas Tolangohula. Kemudian yang kelima, memberikan edukasi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan. Yang keenam, melakukan pelayanan keluarga berencana pada wanita usia subur. Yang ketujuh, melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan pada ibu hamil resiko tinggi. Yang kedelapan, mengupayakan diskusi audit maternal perinatal bila ada kasus kematian ibu dan bayi. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, melakukan mekanisme pencatatan dan pelaporan terpadu pelayanan puskesmas. Harapan untuk saya sebagai bidan desa yaitu ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja saya. Kemudian harapan untuk masyarakat Gandaria, saya memohon kesadaran dari masyarakat desa Gandaria tentang kesehatan, terutama tentang pelayanan yang melakukan posyandu, maksudnya kesadaran untuk hadir untuk membawa balitanya ke posyandu atau memeriksakan kesehatan kepada petugas kesehatan selaku bidan desa. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Gandaria, yakni gedung kantor desa, gedung taman kanak-kanak dan PAUD, gedung masjid dan satu gedung gereja, serta lapangan olahraga. Pengembangan Desa Gandaria ke arah desa sejahtera yang mampu menjadi desa swasembada dianggap dapat terwujud dan memberikan dampak positif ke sejumlah aspek di dalam cakupan Desa Gandaria dan wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan desa menjadi desa sejahtera, akan tercipta kondisi desa yang kondusif dengan tingkat kualitas hidup yang lebih baik.